Apa jadinya jika klaim kemenangan yang terus-menerus digaungkan Donald Trump ternyata tidak terbukti valid? Korps Garda Revolusi Islam Iran akhirnya mendeklarasikan kemenangan setelah berhasil mengusir penjajah Amerika Serikat dari tanah Timur Tengah. IRGC telah berhasil memukul mundur pasukan Paman Sam. Rentetan peristiwa kehancuran pangkalan militer membuat Amerika akhirnya menarik pasukan meninggalkan kawasan Timur Tengah. Mereka akan memindahkan sebagian instalasi vital lebih ke kawasan barat yang dinilai jauh lebih aman. Kemenangan ini bukan sekedar klaim semata dari IRGC. Korps Garda Revolusi juga telah berhasil mengambil alih dan mengendalikan penuh Selat Hormuz. Ini juga didukung oleh analisis The Wall Street Journal yang mengungkapkan bukti nyata kekalahan Amerika Serikat dalam perang bergejolak baru-baru ini. Investigasi tersebut membocorkan kehancuran sejumlah markas militer kebanggaan Donald Trump, termasuk ludesnya markas militer Naval Support Activity atau NSA di Bahrain yang disebabkan oleh rudal presisi. Tak hanya itu, Amerika juga mengalami guncangan ekonomi yang sangat besar hingga merugi 40 miliar dolar atau 712 triliun rupiah. Di sisi lain, tingkat stres prajurit Amerika diprediksi meningkat akibat perang. Apakah negara penjajah ini bakal segera membalas dan mampu membalikan keadaan? IRGC nampaknya sudah mempersiapkan perang panjang dengan merilis senjata drone baru dengan teknologi mutakhir. Mampukah Iran mempertahankan posisinya yang saat ini berada di atas angin? Cetak Gol coba merangkum bukti nyata kekalahan telak Amerika Serikat dalam perang melawan Iran sebagai berikut. Iran deklarasikan kemenangan AS angkat kaki, tinggalkan pangkalan Timur Tengah. Tidak ada tempat untuk negara pembuat onar. Itulah tamparan keras yang menggambarkan bagaimana terdesaknya Amerika Serikat dalam perang melawan Republik Islam Iran. Gencatan senjata yang digaungkan Donald Trump selama ini hanyalah kedok semata. Beberapa waktu lalu, Korps Garda Revolusi menyerang kapal Singapura yang melintas di Selat Hormuz. Kalian berpikir Iran menjadi pihak yang salah karena telah melanggar kesepakatan damai. Ada istilah yang mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya saja. Jika kita mencari tahu alasan mengapa Iran menyerang kapal tersebut, mungkin kalian berubah pikiran. Usut punya usut, Trump bersikap semena-mena dan merasa dirinya paling berkuasa. Bagaimana tidak, Iran merasa tidak dilibatkan dalam penetapan koridor pelayaran baru dalam Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Ibarat kita yang punya tanah tapi tanahmu dikuasai asing. Republik Islam Iran kecewa karena mereka tidak dilibatkan dalam kendali penuh Selat Hormuz. Pasca penyerangan kapal Singapura, Korps Garda Revolusi langsung mendeklarasikan kemenangan. IRGC mengklaim telah mengendalikan penuh Selat Hormuz dari tangan penjajah. Abbas Araghchi mengatakan selat ini tidak bisa diganggu oleh pihak asing selama 30 hari. Saya telah menyampaikan kepada mitra saya perkembangan terbaru dari perang yang dipaksakan terhadap Iran. Selat Hormuz tetap berada di bawah pengawasan dan pengelolaan penuh selama 30 hari. Tegas Menteri Luar Negeri Iran ini. Trump yang kesal langsung melakukan serangan balasan untuk membalas kehancuran kapal Singapura. Militer Amerika Serikat menyerang fasilitas rudal, drone, dan radar pantai Iran. Kedua negara saling berbalas klaim satu sama lain dan merasa pihaknya lah yang paling benar. Iran menuduh Amerika Serikat melanggar nota kesepahaman yang sebelumnya telah disepakati. Di sisi lain, CENTCOM juga mengklaim serangan terhadap kapal komersial dinilai melanggar gencatan senjata. Tetapi dalam serangan ini, Amerika Serikat lah yang merasa paling dirugikan. Korps Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan skala besar ke pangkalan militer Amerika. Beberapa markas militer kebanggaan Paman Sam dikabarkan telah ludes tak berbekas. Kalau dihitung-hitung mungkin ada sekitar belasan bahkan puluhan yang telah rusak. Iran menegaskan operasi tersebut melibatkan beberapa rudal balistik hingga drone canggih milik mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh The Wall Street Journal, dari citra satelit yang beredar, serangan tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan pada Angkatan Laut AS di Bahrain.
Hal ini termasuk kerusakan pada fasilitas komunikasi, gudang hingga bangunan pendukung. Diperkirakan kerusakan yang ditanggung akibat serangan itu membutuhkan biaya perbaikan yang besar. Apabila diperbaiki, kerugian yang diperkirakan bisa mencapai 400 juta dolar atau 7,1 miliar rupiah. Sementara jika ditotal dari seluruh wilayah, kerusakan seluruh pangkalan bisa lebih dari 2 miliar dolar. Mustafa Kochesem dari Universitas Teheran menyatakan bahwa Iran telah berulang kali memperingatkan negara-negara tetangga tentang pemberian dukungan termasuk Bahrain dan Kuwait. Iran telah memberi waktu dan kesempatan kepada negara-negara pesisir Teluk Persia untuk menghentikan permusuhan AS dan pergerakan bermusuhan AS dari negara mereka. Saat ini ketika saya berbicara dengan Anda, ada lebih dari selusin pesawat tanker AS di negara-negara ini, dan Amerika Serikat masih menggunakan wilayah-wilayah ini sebagai platform untuk menyerang Iran, ujar Kochesem. Kehebatan ini tidak hanya membuktikan kehebatan rudal presisi milik Iran, tetapi Teheran juga memaksa Pentagon mengakui kelemahan sistem pertahanannya terhadap ancaman senjata IRGC. Melihat realita kekalahan ini, Amerika Serikat akan merombak total kekuatan militer mereka. Kini, militer Paman Sam berencana untuk meninggalkan pangkalan militer di kawasan Timur Tengah. Mereka akan memindahkan instalasi vital ke kawasan barat yang dinilai jauh lebih aman. Perginya Amerika Serikat dari pangkalan militer Timur Tengah sesuai janji dari petinggi Iran. IRGC sebelumnya berjanji akan menjadikan markas militer Amerika layaknya neraka. Perhitungan terhadap pangkalan-pangkalan AS di kawasan tersebut merupakan masalah terpisah. Mereka akan menghadapi nerakanya di pangkalan militer, tegas IRGC. Bahkan IRGC bersumpah tidak akan meninggalkan satupun pangkalan militer AS di Timur Tengah. Diprediksi kasus depresi tentara Amerika akan melejit. Sebelum perang melawan Iran tepatnya di pertengahan Februari, ratusan prajurit sempat mengalami stres berat akibat perang yang gak kunjung berakhir. Amerika sulit berperang akibat kehancuran ekonomi. Terkadang pohon yang tampak kokoh pun bisa lapuk juga di dalamnya. Mungkin ini analogi tepat untuk melihat kehancuran Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Tak ada yang menyangka bahwa mereka dipaksa angkat kaki dari pangkalan militer yang telah dibangun. Paman Sam kerap kali menjadikan pangkalan sebagai simbol kekuatan di Timur Tengah. Tapi apa yang dilakukan Iran benar-benar telah membuat Amerika terpukul hebat. Serangan ini tak hanya menghancurkan pangkalan saja, tetapi juga melumpuhkan perekonomian Paman Sam. Berdasarkan analisis Center of Strategic International Studies atau CSIS, Departemen Pertahanan Amerika telah membiayai konflik melawan Iran hingga mencapai 40 miliar dolar atau 712 triliun. Nilai tersebut mencakup biaya amunisi, peralatan tempur yang hancur dan kerusakan pangkalan. Bahkan CSIS belum menghitung biaya operasional internal yang sangat besar. Nilai tersebut mencakup biaya amunisi, peralatan tempur yang hancur, dan kerusakan pangkalan. Namun itu belum memasukkan biaya operasional internal yang sebenarnya sudah memakan porsi dari anggaran rutin Pentagon tahun fiskal 2026, tulis CSIS. Kerugian nyata Washington kian benderang setelah dua sumber internal Pentagon membocorkan informasi lainnya. Dua sumber ini mengatakan pemerintah AS telah mengajukan dana darurat. Dana sebesar 80 miliar dolar bertujuan untuk menalang kebocoran pengeluaran. Dari total dana fantastis yang diajukan, sebagian besar memulihkan kerusakan fasilitas pangkalan militer. Pengeluaran terbesar Amerika selama konflik 100 hari bertumpu pada belanja amunisi canggih berbiaya tinggi. Mark Kanshan membeberkan militer Paman Sam sangat bergantung senjata harganya selangit. Sebagai contoh, satu unit rudal Tomahawk dibanderol sekitar 2,5 juta dolar atau 44,5 miliar rupiah. Selama konflik dengan Iran, Amerika tercatat telah meluncurkan lebih dari 1.000 unit rudal. Jika dikalkulasikan untuk urusan rudal Tomahawk saja, AS sudah membakar 2,5 miliar dolar atau 44,5 triliun rupiah. Meski sudah jor-joran, tetap saja Amerika tidak mendapatkan kemenangan.
Berbagai kerugian yang ditanggung berefek langsung ke masyarakat. Harga bahan bakar minyak meroket dari rata-rata di bawah $3 per galon, sekarang menjadi $4 per galon. Berdasarkan pelacak biaya energi dari Brown University, rata-rata rumah tangga di Amerika harus membayar $253 atau 4,5 juta rupiah hanya untuk membeli bahan bakar saja. Akibat lonjakan harga bahan bakar diesel yang mahal, mengakibatkan sektor logistik pangan jauh lebih parah. Pelaku usaha harus menaikkan harga untuk menutupi harga solar yang mahal. Berbagai kekacauan ekonomi ini mengakibatkan inflasi di Amerika Serikat mengganas. Data terbaru dari Bureau of Labor Statistics atau BLS menunjukkan inflasi tahunan AS naik di atas 4%. Ini pertama kalinya inflasi naik di atas 3% dalam 3 tahun terakhir. Angka ini bahkan 2 kali lipat lebih tinggi dari target yang dicanangkan oleh Bank Sentral AS Federal Reserve. Akibat inflasi yang membandel berpengaruh besar terhadap rating Donald Trump. Hasil jajak pendapat Fox News mengatakan mayoritas rakyat Amerika Serikat tidak puas dengan kepemimpinan Trump. Kinerja Trump merosot ke level psikologis yang mengkhawatirkan, yakni di angka 37%. Banyak yang setuju bahwa sejak Trump memimpin Amerika mengalami banyak sekali kemunduran. Dapatkan sendal pria dari brand LVLD, bisa kamu dapatkan potongan harga dengan mengklik link di bawah ini. Iran mempersiapkan segala kemungkinan serangan balasan. Meski di atas kertas Iran telah memenangkan segalanya, tapi IRGC tidak boleh jumawa. Korps Garda Revolusi Islam Iran harus mempersiapkan segala kemungkinan serangan dari Amerika. Kita mengambil acuan dari perang yang bergejolak hebat beberapa waktu lalu. Militer Amerika Serikat kerap tidak terima dengan fakta kekalahan yang terjadi dalam perang melawan Iran. Kita bisa mengambil acuan dari berbagai klaim kemenangan yang datang dari Donald Trump. Presiden berambut pirang ini selalu melontarkan Republik Islam Iran telah menyerah. Contohnya saja dari artikel yang dirilis detik.com pada 20 Juni yang lalu. Dalam artikelnya menuliskan Trump mengklaim Iran sudah sangat melemah imbas dari perang. Perang telah melemahkan Iran. Iran tidak lagi memiliki angkatan udara, angkatan laut, perlengkapan anti pesawat radar atau hampir semua hal lainnya, kata Trump di Truth Social. Klaim semacam ini memang bertujuan agar Amerika Serikat terlihat dominasi. Tetapi faktanya apa yang diklaim oleh Trump tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Ibarat malang yang tak dapat ditolak dan untung tak dapat diraih. Seperti itulah yang menggambarkan betapa frustrasinya Amerika Serikat menghadapi Iran dalam perang kali ini. Trump yang awalnya mengira Iran bisa ditaklukkan dengan mudah, ternyata salah besar. Bahkan Republik Islam Iran semakin kuat dengan mengembangkan senjata baru. Senjata baru ini dikembangkan oleh ilmuwan Iran yang telah berhasil memproduksi perangkat keras militer canggih. Hal ini disampaikan langsung oleh Brigadir Jenderal Muhammad Akraminia. Akraminia menyatakan bahwa saat ini Iran sedang dalam tahapan uji coba drone baru. Kami mampu mengoperasikannya tepat di tengah-tengah perang. Katanya menambahkan, selain itu kami mengoptimalkan rudal yang digunakan oleh angkatan bersenjata, baik angkatan darat maupun Korps Garda Revolusi Islam IRGC, dan memproduksinya dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun kami menggunakan perangkat keras yang sudah ada, kami tidak mengabaikan penelitian dan pengembangan, ujar Brigadir Jenderal Muhammad Akraminia. Iran memang terus aktif dalam melakukan pengembangan terhadap kekuatan militernya. Akraminia menyatakan bahwa mereka serius mengejar dua bidang, yakni produksi dalam negeri dan pembelian peralatan canggih. Bahkan Republik Islam Iran akan melakukan pembelian canggih yang berasal dari Rusia dan Tiongkok. Iran juga tengah mengembangkan drone super canggih. Drone yang kami perkenalkan pada hari-hari terakhir perang jauh lebih canggih daripada generasi sebelumnya, seperti Arashdu. Kami akan segera memberitahu bangsa Iran tentang kemampuannya.
Kami akan menggunakan terobosan besar ini untuk membangun masa depan yang lebih aman dan lebih kuat, kata pejabat IRGC. Langkah dari Iran ini menjadi alarm tanda bahaya bagi AS. Pasalnya dengan drone dan rudal lama Iran, AS sudah sangat kewalahan. Apalagi jika rudal dan drone tersebut ditingkatkan pada level yang tidak masuk akal. Amerika tidak hanya harus siap dihancurkan, melainkan diusir secara hina dari Timur Tengah. Ketangguhan para ilmuwan Iran dalam melakukan riset persenjataan ini adalah hal-hal yang harus diwaspadai oleh Amerika dan sekutu hari ini. Celana kargo pria dari berbagai ukuran dan warna bisa kamu dapatkan dengan harga 119 ribuan saja. Cek linknya sekarang untuk dapatkan potongan harganya. Itulah ulasan bukti nyata kekalahan telak Amerika Serikat dalam melawan Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Donald Trump benar-benar kapok karena telah bermain api dengan Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.